Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa sang petualang terakhir. Kita masuk di part 36. Di awal video ini sembari terus menatap Moe di depannya, Pomme yang begitu tegang pun berpikir keras dengan otaknya. Aku bahkan tak pernah mendengar namanya sebelum agresi. Seranganku barusan mungkin tak sekuat dahulu, tapi kalau dari segi psikonesis, seranganku tadi harusnya lebih kuat dari diriku yang sebelumnya. Tapi itu tak mempan melawannya. Kalau dia masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, berarti pengguna psikokinesis terkuat saat ini adalah orang ini. Dengan pikiran seperti itu, Pomme pun bertanya, "Kau sebenarnya siapa kau ini?" Meo yang bisa menebak apa yang dipikirkan Pomme pun menuturkan, "Sudah kuduga, bahkan dirimu dari masa depan pun tak tahu siapa diriku. Sayang sekali, tapi aku sudah menduganya sih. Di masa depan nanti, aku akan mati ya." Aku bukannya ingin mengejutkanmu. Aku memang sedang sekarat. Melihat secara langsung, memang tak membuatnya lebih baik sih. Tapi, mari kita sudah perbincangannya soal ini. Aku ingin membahas topik selanjutnya. Sebenarnya, alasan kenapa aku masih hidup adalah karena dirimu. Lord Arkarium ingin merekrutmu. Tapi, berkat semua kekacauan yang kau buat, Lord Will memutuskan untuk memburu dan menghabisimu. Dua komandan itu saling bermusuhan. Jadi, sebagai pengikut Lord Will, aku terpaksa bertindak sebagai mediator mereka. Waktu itu, tubuhku mulai membusuk dengan cepat. Kau mungkin sudah tahu, tapi mataku sudah tak lagi bisa melihat. Bagi orang seperti diriku, penawaran Marcia Lord Arkarium terdengar sangat menarik. Dia memberiku kesempatan baru. Mendengar hal itu, Pomme yang penasaran pun bertanya, "Jangan bilang kalau dia menyembuhkan penyakitmu." Meo tertawa melanjutkan, "Sayangnya tidak. Dia belum menyembuhkanku, hanya mengobati gejalanya. Dia menggunakan time magic untuk menghambat laju penyakitnya. Lord Arkarium menjanjikan kepadaku bahwa selama aku mengikutinya, maka dia akan menghentikan waktu hidupku. Dan ketika Black Magician dibangkitkan kembali, dia akan memberikan tubuh baru kepadaku." Seketika itu juga, Pomme yang bisa memahaminya pun berpikir, "Jadi, itulah kenapa kau mengkhianati Komandan Will. Orang ini berbahaya. Dia menggunakan kebangkitan Black Magician sebagai justifikasi. Tapi sebenarnya, dia siap mengkhianati siapapun demi keselamatan hidupnya." Namun, saat Pomme berpikir seperti itu, seakan Meo tahu apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba saja, Meo melanjutkan, "Kau tidak perlu terlalu memusingkannya. Tugasku adalah menyelamatkan jeratan Lord Will dan memberikan pesan ini kepadamu. El Paume, bergabunglah bersama kami. Sebenarnya, apa yang sedang kau perjuangkan? Jangan bilang kalau kau bertempur hanya untuk keadilan." Aku sukar mempercayainya, mengingat tindakanmu di 100 Man Gate dan tempat lainnya. Kau melenyapkan terlalu banyak orang dan membiarkan lebih banyak orang mati begitu saja. Ya, aku memahami sikapmu itu, karena mereka mati di masa depanmu itu. Mereka bukanlah pion yang bisa berguna bagimu kan? Keadilanmu hanyalah keadilan selektif. Kalau bukan keadilan, kalau kau sedang mencari sesuatu, maka pikirkanlah baik-baik. Black Magician itu jauh lebih kuat dari dugaanmu. Dia hampir setara dewa. Kalau kau mengikutinya, maka kau bisa mendapatkan apapun. Kekuatan dahsyat, kehidupan abadi, bahkan membangkitkan orang mati. Apa kau tahu alasan kenapa para komandan dari 800 tahun yang lalu masih hidup sampai sekarang? Black Magician memberikan tubuh yang tak bisa menua pada mereka yang bersumpah setia padanya. Itu cuma contoh salah satunya. Apapun keinginanmu, kebangkitan Black Magician bisa menjadi jawabannya. Tapi ada satu syarat, lenyapkanlah semua orang yang tahu keberadaanmu dan bantu aku dalam rencanaku. Seketika itu juga, Pomme yang terbelalak menatapnya pun bertanya, "Apa kau ingin aku melenyapkan anggota partiku?" Meo menganggukkan kepalanya melanjutkan, "Anggap saja itu sebagai ritual masuk. Orang sepertimu yang bisa bersikap dingin untuk mencapai tujuanmu pasti akan mengerti. Semakin sedikit orang yang tahu soal dirimu, maka akan semakin lebih baik."
Pome yang masih tak percaya dengannya pun kembali bertanya, tak mungkin kau menginginkanku sekuat ini. Apa rencanamu? Meo menegaskan, ya siapa tahu. Aku hanya mengikuti perintah. Aku tidak tahu detail-detail kecilnya. Yang pasti, jika kau membantu kami, maka Black Magician pasti akan bangkit. Jadi, apa pilihanmu? Harusnya jawabannya sudah jelas kan? El Paume, tentukan pilihanmu sekarang. Mendengar tawarannya yang begitu menggiurkan, ingatan tentang apa yang telah dilakukannya setelah beregresi dan ingatannya tentang rekannya di masa lalu pun kembali terlintas dalam pikirannya. Keadilan, balas dendam, bahkan di dunia yang hancur itu masih ada orang yang berani, orang yang mengangkat beban dunia sembari membicarakan soal harapan. Bagiku, mereka lebih berharga dari dunia ini, tapi aku yang diselamatkan oleh mereka malah memiliki akhir yang paling menyedihkan. Aku kehilangan segalanya lagi. Tapi kali ini, sebuah parti baru yang mumpuni, tapi tidak ku kenal. Orang-orang yang bisa kubuang kapan saja, pion pengorbanan yang menggantikan mereka. Tapi, untuk apa? Dengan pikiran seperti itu, bersama dengan senyuman seseorang yang terlintas di pikirannya, Pome pun bersiap dengan serangannya. Sehingga Meo yang menyadarinya pun langsung bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Apakah penjelasanku masih belum jelas? Pome yang telah menetapkan pilihannya pun berkata, keadilan ataupun balas dendam, aku tidak perlu memedulikan itu semua. Aku hanya perlu melindungi hal yang ingin kulindungi. Mendengar jawabannya, Meo pun langsung menerjangnya sembari membalas, jadi begitu. Apa boleh buat? Waktu untuk mengobrol sudah habis. Sementara itu, karena awalnya Dibo tak bisa berbuat banyak di hadapan monster raksasa seperti kera bersayap bertanduk, Dibo yang berhasil melepaskan dirinya pun kini berlari menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh monster kera raksasanya. Bahkan, meski di sebuah momen monster kera tersebut menepuknya layaknya nyamuk, Dibo yang berhasil mengecohnya mampu untuk mengeluarkan serangan yang balik. Akan tetapi, meski Dibo mengayunkan pole arm-nya dengan kuat, kulit monster kera raksasa itu sangatlah tebal sampai mampu memantulkan pole arm miliknya. Tentu saja, hal itu pun sungguh menyudutkan Dibo, sehingga Dibo yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya pun bergumam, shit, tamat riwayatku. Seketika itu juga, Dibo pun berterempas kuat oleh tinjuan monster kera raksasanya. Meskipun begitu, Dibo segera bangkit mengaktifkan item gelang di tangannya sembari bergumam, bagian ini kuat sekali, sampai dia bisa menangkis pole armku begini. Aku tidak menyangkanya. Sial, apa boleh buat kalau begitu? Meski aku tak tahu cara penggunaannya, tapi aku tidak boleh pilih-pilih sekarang. Tentu saja, dia mempercayakan semuanya pada item gelang tersebut bukan tanpa alasan. Karena sebelum keberangkatannya, Paume memberikan item gelang tersebut yang berharga 300 juta meso. Yang tentu saja membuat Rob mengomel kepadanya. 300 juta meso, Cina? Apa kau sudah gila, Paume? Kenapa kau membeli barang semahal ini? Tapi tunggu dulu. Dari mana asal meso sebanyak ini? Apa kau minjamnya? Dari siapa, ha? Paume pun menuturkan, aku cuma perlu minjam sedikit meso untuk membelinya. Kalau tidak salah, sekitar 200 juta meso dari Gapor Macan Union. Aku menagihkannya ke party kita. Seketika itu juga, Rob yang tak bisa menahan emosinya pun berteriak, sedikit gundulmu. Sialah, kenapa kau membelinya tanpa merasa bersalah begini? Apalagi cuma satu item untuk bocah ingusan ini, ha? Bersamaan dengan Dibo yang terkejut bukan main dengan harga item gelang yang dipegangnya, Paume pun tersenyum menjelaskan, janganlah marah dulu. Kau pikir aku ini orang yang akan membeli barang murahan kah? Tenang saja, aku paham fungsi item itu. Karena item itu dulunya milik seorang yang mengemban segalanya. Mungkin tidak selama itu sih, tetapi item ini pernah dipakai oleh warrior yang lebih dari semuanya. Jadi percayalah padaku. Ya tentu saja, semuanya tergantung padamu, Dibo. Kau tidak perlu ragu, karena senjata itu adalah senjata sempurna bagimu.
Kini, Dibo yang mempercayai perkataan Paume waktu itu, dengan penuh percaya diri menggunakan tinjunya untuk menyerang sembari berteriak, "Hurrah, hidup atau mati!" Tentu saja, tindakannya itu bisa dengan mudah dihalau oleh monster kera raksasanya. Sehingga, Dibo yang terhempas kembali pun segera kabur sembari berpikir, "Lah, apaan anjing? Efeknya cuma mengeluarkan kilauan sesaat ini. Bagaimana caraku menggunakan senjata ini bajingan? Sia, aku pasti sudah gila. Kenapa aku malah mukulnya dengan tangan kosong? Saat tombakku saja tidak mempan sama sekali. Sebuah senjata, kumohon, aku perlu sebuah senjata." Itu mayat seorang pengikut. Itu dia, semoga kau punya senjata. Apapun juga boleh dah. Dengan pikiran seperti itu, Dibo yang panik pun segera berlari ke arah mayat tersebut. Namun, alih-alih menemukan sebuah senjata yang bisa digunakan untuk menyerang, Dibo malah menemukan sebuah perisai. Meskipun begitu, Dibo segera mengambilnya sembari mengumpat, "Sia, cuma sebuah perisai. Aku memang bilang apapun boleh, tapi ini mah kelewatan menyedihkan. Aduh, ibu." Akan tetapi, di saat Dibo mengira jika perisai tersebut tak akan berguna, tiba-tiba saja gelangnya memunculkan sebuah simbol yang bersinar, yang mampu membuat perisainya memantulkan serangan monster kera raksasanya. Tentu saja, hal itu pun membuat Dibo terkejut berpikir, "Hah? Apa nih? Ada simbol perisai yang muncul di gelang, 5 permata dan simbol yang tiba-tiba muncul. Jangan-jangan item ini adalah..." Dengan pikiran seperti itu, Dibo yang bisa menebak penggunaan itemnya pun segera berlari mencari senjata lainnya. Dan untungnya, ia segera menemukan sebuah pedang dari mayat pengikut lainnya. Sehingga tepat setelah Dibo mengambil pedangnya, sebuah simbol pedang pun muncul dalam permata lain di gelangnya, yang membuat Dibo segera berbalik menyerang monster kera raksasanya, karena dugaannya memang benar adanya. Kali ini, melihat serangannya yang mampu melukai monster kera raksasanya, Dibo yang kegirangan pun berpikir, "Bingo, sekarang aku paham. Item ini perlu warriors item. Simbolnya aktif tergantung senjata yang aku gunakan. Dan senjata yang diperkuat item ini akan mendapat stat tambahan. Selain itu, selagi aku bertarung, jumlah permata yang berkilau semakin bertambah. Dan permata-permata itu memperkuat diriku. Dengan kata lain, aku bisa menembus tubuh keras sialannya ini." Dengan pikiran seperti itu, Dibo pun berhasil menjalankan serangan kuat pada monster raksasanya. Namun, di saat Dibo telah mengaktifkan 4 dari 5 permatanya, monster kera raksasanya tersebut menembakkan bola api dari mulutnya. Sehingga Dibo yang masih melayang di udara pun terpaksa menggunakan pedangnya untuk menahan bola api tersebut. Tapi sayangnya pedangnya itu tak mampu bertahan lama, di mana pedang tersebut langsung hancur dalam hitungan detik. Sehingga Dibo pun terhempas kuat oleh bola api tersebut. Meskipun begitu, Dibo yang menyadari jika ia telah terlalu ceroboh, hanya tinggal diam ketika melihat 3 bola api sekaligus yang melesat ke arahnya, di mana ia berhasil menghindarinya tepat waktu. Terlebih, ia juga menemukan power miliknya yang langsung mengaktifkan permata kelima dalam gelangnya. Sehingga Dibo yang berniat menyerang balik pun berkata, "Sekarang aku sudah berada di puncak kekuatanku. Saatnya bagimu untuk mati, dasar keras sialan." Melihat Dibo yang bisa menghindari bola apinya, monster kera raksasanya pun kembali menembakkan 3 bola api sekaligus. Terlebih, meski Dibo berhasil menghindari ketiganya, monster kera raksasa tersebut segera menyerangnya dengan tinjunya. Akan tetapi, hal itu masih belum bisa menghentikan Dibo yang langsung melesat mendekat dengan melukai lengan monsternya setelah berhasil mengecohnya tadi. Lalu, saat monster kera raksasanya mengaum kesakitan, Dibo yang berhasil mengaktifkan kelima permata dalam gelangnya langsung saja menyerangnya dengan skill combo attack sembari berkata, "Cepatlah mati ke dasar neraka." Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja serangan Dibo tersebut tak bisa dihalau oleh monster kera raksasanya, di mana tubuhnya pun langsung terbelah 2, sehingga meskipun Dibo tak bisa menyeimbangkan tubuhnya dan terjatuh begitu saja, ia langsung merasa puas ketika melihat keadaan monster kera raksasanya.